Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana Zikriya, NIM 210552042 dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ulangan tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mengunggah materi mengenai analisis karya tulis ilmiah, kesalahan berbahasa dan perbaikannya. Unsur kebahasaan yaitu suatu unsur yang menjelaskan sebuah kata atau penggunaan yang benar. Unsur kebahasaan juga dapat diartikan sebagai unsur-unsur yang membangun bahasa atau kalimat. Di sini contoh unsur kebahasaan yaitu rujukan kata, kata imbuhan, konjungsi, kelompok kata, kata pengganti, pengulangan, dan lain-lain. Pada presentasi kali ini saya mengambil hasil skripsi dari Titis Wahyu Adi yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Cilacap tahun 2018 yang berasal dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2018. Yang pertama, mengenai analisa latar belakang. Kesalahan pada analisa latar belakang yaitu pertama, kalimat non-fisik. Kesalahannya gabungan antar kata. Seharusnya non-fisik ditulis menjadi serangkaian, yaitu non-fisik tanpa spasi. Kesalahan yang kedua yaitu nantinya. Kesalahannya pemilihan diksi yang tidak tepat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tersebut tidak berimbuhannya, maka ditulis nanti. Kemudian kesalahan yang ketiga yaitu sumber dana antara gabungan kata. Kalimat tersebut seharusnya ditulis secara terpisah menjadi sumber spasi dana. Kemudian kesalahan yang keempat yaitu kesalahan pemilihan huruf. Pada kata tersebut terdapat salah dalam pengetikan atau pemilihan huruf yang seharusnya ditulis kepentingan. Kemudian kesalahan yang selanjutnya yaitu penggunaan kata penghubung dalam kalimat. Kata penghubung tersebut tidak boleh didahului tanda koma, maka koma harus dihilangkan. Seperti contoh, sehingga tidak boleh didahului oleh tanda koma. Kemudian kesalahan yang selanjutnya yaitu faktor koma diantaranya adalah ketidakhematan penggunaan kata. Terdapat penggunaan kata yang bersinonim antara yaitu dan adalah dapat dipilih salah satu. Kemudian kesalahan yang selanjutnya yaitu pemberian huruf tebal ungkapan asing pada kalimat. Pada kalimat tersebut memiliki ungkapan asing yang seharusnya diberi tanda dengan huruf tebal atau blot. Kemudian kesalahannya selanjutnya yaitu penambahan simbol persen. Penggunaan simbol persen seharusnya digunakan dalam paragraf tersebut untuk meminimalisir pemilihan huruf seperti simbol persen dan lain-lain. Kemudian kesalahan yang selanjutnya yaitu pemilihan imbuhan ke. Pada kata keberlanjutan, pada kalimat tersebut terdapat dua imbuhan, yaitu ke dan ber. Sebaiknya dipilih salah satu saja agar tidak menggunakan dua imbuhan. Perbaikannya yaitu kelanjutan. Kemudian kesalahan yang selanjutnya yaitu penggunaan kata hubung dalam kalimat pembangunan titik. Tanda baca yang seharusnya dijadikan penghubung yaitu tanda koma, bukan tanda titik. Kemudian pada kesalahan yang terakhir dalam latar belakang yaitu edukasi, pengetahuan, dan pemahaman. Kesalahan itu yaitu penggunaan tanda koma. Menyebutkan dalam unsur-unsur dari dua buah, maka antara unsur yang kedua dari yang terakhir sebelum kata dan harus diberi tanda koma seperti perbaikannya edukasi, pengetahuan, dan pemahaman. Kemudian yang kedua yaitu analisis rumusan masalah. Dalam teks rumusan masalah ini, rumusan masalah terdapat penggunaan huruf kapital yang tidak beraturan. Sebaiknya ditulis dengan huruf kapital pada huruf awalan saja. Analisa yang ketiga yaitu analisis manfaat penelitian.
Kesalahannya terdapat di kalimat di bangku perkuliahan. Kesalahannya penulisan pada kalimat. Kalimat di atas menerangkan kaidah penulisan awalan, maka seharusnya di atas ditulis serangkai dengan kata yang diikuti. Perbaikannya di bangku tanpa spasi. Kemudian kesalahan yang selanjutnya yaitu infor spasi asi. Kesalahannya penggunaan spasi yang kurang tepat. Kalimat tersebut seharusnya tidak ditulis diberikan spasi agar makna kalimat tersebut jelas. Perbaikannya informasi. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.